Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini ada gua Alfat Abadi dan di sana ada kameramen Arfian. Welcome to Yes, para diri buru. Yes. Ini apa? Karena stres banget sudah apa? Karena beberapa hari ini nggak ketemu orang, finally man. Aku ketemu orang nih, ketemu orang kan. Setelah masa karantina beberapa hari ini gitu kan. Iya sih, social distancing ini emang benar-benar apa ya? Kita jadi terbatas ya nggak sih? Kita mau keluar, mau ketemu teman, mau beli sesuatu, ada aja batasannya. Jadi apa ya? Gue emang paham sih situasi ini lagi buat social distancing, cuman aduh, gue mau ketemu orang susah tapi akhirnya ini orang mau ketemu gue padahal udah dilarang pemerintah. Itu jangan ketemu orang gitu ya. Bahkan nih di HP ya, orang aja nggak telepon saking masalah social distancing gitu kan. Social distancing kan nggak boleh ketemu orang ya bro. Namanya itu sebenarnya apa gitu social distancing gitu. Benar bikin orang akhirnya nggak bisa ketemu gitu kan. Iya. Nggak bisa, ketemu nggak bisa. Kayak apa jadi gitu. Sebenarnya apa sih social distancing gitu? Iya. Maksudnya social distancing ya. Gue sebenarnya nggak tahu banyak sih. Cuma setahu gue taunya gara-gara apa ya, bulan Maret kalau nggak salah deh. Kita dipaksa karantina. Gara-garanya ada suatu negara yang memaksa kita social distancing bro. Jadi awalnya social distancing itu apa ya? Setahu gue ini sih bro, dari istilah sosiologi. Sebenarnya social distancing itu bukan karena suatu fenomena wabah atau penyakit ya, tapi karena emang dulu ada perbedaan kasta. Cuman sekarang dipakai istilah itu ada benernya juga sih. Kita nggak boleh ketemu orang. Itu kan kita nggak boleh apa ya, kekerumunan untuk menjaga stabilitas. Tapi gitu kan. Tapi yang gue rasain orang-orang tuh makin aneh, orang-orang makin stres bro. Sama-sama keluarga aja, itu bisa saling kritik bro. Gimana gue sama orang lain? Ya itu yang dialami kan. Nih bahkan di rumah nih ya. Mau salamannya nggak boleh sama orang tua. Salaman nggak boleh. Orang tua lu kan susah main gitu. Satu rumah, satu keluarga gitu kan. Teman aneh nih yang udah berkeluarga juga nih, akhirnya nggak bisa menjadi sekutu keluarga sekutunya gitu. Itu parah sih. Temanku nih akhirnya harus tidur di ruang tamu men, gara-gara sering keluar sebagai seorang pekerja entertainment. Bayangin tuh, setelah dia kayak apa? Setelah bukan gara-gara nggak bisa ketemu orang, cuman gara-gara nggak bisa jadi keluarga seutuhnya dan seharusnya. Sebenarnya apa ya? Social distancing itu apa ya? Menurut gue bukan harus dilebahin kayak gitu sih. Harusnya juga ada toleransi lah sama keluarga gitu kan. Misalkan ya sama keluarga itu lu harus ya pakai cara lu buat higienis gitu aja. Kan sekarang paksaan social distancing karena itu kan harus higienis. Ya bukan berarti harus mandiri bro. Ya benar sih. Tapi ya ada bagian enggaknya juga sih. Lihat juga lah, untungnya ini gitu kan di Purwokerto. Ya sebelumnya kita di Purwokerto nih ya. Di Purwokerto ini gara-gara social distancing yang akhirnya jadi physical distancing dan distancing lainnya semuanya jadi distancing gitu ya. Distancing, everybody distancing, yes. Ibaratnya dan orang-orang yang sakit sekarang sedikit gitu kan. Bayangin sama orang kota-kota di luar sana gitu. Di kota-kota sana bisa lihat 5 menit sekali itu dapat kabar ambulan lewat dan lain lewat gitu kan. Tapi kasusnya kan tentang ini bro. Orang-orangnya aneh gara-gara social distancing. Oke lah penyakit. Semua orang pada oke lah kita social distancing, cuma jangan ngubah apa ya, kegilaan kita tuh jangan sampai berlebihan lah. Nah itu orang tuh pada lebay gitu bro. Social distancing tuh kayak ngerasa
ya lu udah tinggal tiduran aja gitu. Lu ngapain sih lu mikirin aneh-aneh sampai lu gila, lu sampai gabut di rumah? Ada banyak hal yang bisa lu lakuin. Ya, brother juga nih. Jangan sampai hilang akal sehat alias tetap waras tuh. Itu kalimat yang paling catchy dari saya teman. Iya. Tetap waras kayak gitu. Selamat pada kalian semua para pekerja rebahan. Kalian jadi orang paling hebat di dunia ini sekarang. Yes. Kami mengikuti Anda sekarang. Ternyata begini rasanya yang Anda rasain ya. Pusing guys, gitu kan. Ya pusing karena mengubah kebiasaan yang harusnya beraktivitas tapi dalam rumah ya emang itu perlu. Cuma kalian kalau menurut gua sih ya nggak usah sampai di sosial media ngebuat keributan lagi lah. Udah cukup social distancing, menjaga kedamaian. Keributan di sosial media nggak usah lah sampai ini buat berita-berita yang aneh-aneh, TikTok segala macam. Oke, itu buat hiburan. Cuma nggak usah bikin kasus yang sekarang kan berhubungan dengan penyakit itu kan. Itu nggak usah dijadiin lucu-lucuan, nggak lucu dah. Nggak lucu, udah tinggal rebahan aja. Wis. Nggak sih bro? Aku ada hal lain nih. Gimana bro? Khususnya buat para mahasiswa dari physical distancing nih ya. Oh iya, kita sebelumnya basicnya emang mahasiswa. Nah, social distancing ini ya bagi kalian para orang yang telah mengerjakan skripsi, termasuk saya yang ngerjain. Yes, iya bro. Kesempatannya. Kelihatan banget masuk satu. Kesempatan yang paling bagus kan. Jadi pas lagi ada masa dan hal seperti ini di masa physical distancing, social distancing nih, banyak hal yang perlu kalian lakuin gitu. Nggak usah komen-komen masalah, gabut kapan selesainya gitu kan. Ini nggak bakal selesai gitu kan. Kalian juga bakal ngalamin yang namanya bosen, bakal ngalamin yang namanya jenuh gitu kan. Yeah. Nah, kosong waktu banyak, 24 jam sehari nganggur. Kerjainlah sesuatu hal gitu kan, pelajari skill baru, pelajari hal-hal yang keren. Ya, itu bener banget sih. Yes. Lu social distancing disuruh untuk berdiam diri, rebahan aja sih udah gitu kan, di rumah aja. Tapi walaupun begitu, hal-hal produktif juga lu harus lakuin. Bisa aja semakin lama lu di rumah, lu bisa ngembangin satu skill baru, lu bisa ada kegiatan baru yang membuat lu jadi orang yang lebih baru dan fresh. Yes. Bagi para pengangguran yang bilangnya kalian bingung gak ada kerjaan gitu kan ya, buka laptop kalian, buka HP kalian, buka internet gampang, internet jelas nih ya. Buka paling gampang contoh, buka aplikasi Fiverr. Di situ kalian bisa cari duit tuh minimal $5, bayangin sekarang 16.000 nih ya. Kali 16.000, $5 kali 16.000, lumayan. Paling minim segitu kan jasa. Bayangin sehari udah berapa proyek, 1.000 proyek. Wah, $5.000, 50 juta lebih, 50 juta dalam ribuan 5.000 lah banyak kebohongan itu. Iya, jadi adalah banyak hal yang bisa lu lakuin. Sekarang dunia udah internet, lu dapat duit nggak mesti keluar. Ini justru bukan sebagai kemunduran lo, tapi membuat sesuatu yang baru, era manusia kata gue sih. Yes. Semuanya bisa dilakuin di mana aja. Nggak harus keluar, nggak harus ke tempat satu kantor untuk dapetin duit, enggak. Ya, perlu kalian ketahui juga ya. Tapi kita juga perlu dasar lagi yang harus kalian ketahui adalah social distancing sebenarnya itu adalah. Pada awalnya, jarak sosial adalah salah satu konsep paling sukses dalam sosiologi internasional. Secara luas digunakan saat ini dalam studi etnis, kelas, jenis kelamin, status, dan banyak jenis hubungan lainnya. Jarak sosial paling sering diukur menurut skala jarak sosial Bogardus atau beberapa modifikasi La Pointe 1992. Jarak sosial terletak dalam hubungan sosial yang dinamis yang memungkinkan orang untuk mengelola hubungan mereka dengan orang-orang berbeda di lingkungan perkotaan mereka. Dari perspektif ini, jarak sosial adalah salah satu dari banyak proses di mana manusia membuat dan menjalankan hidup mereka, hubungan mereka dengan orang lain, dan kota mereka. Lefebvre 2000. Kini diartikan berbeda. Menurut Martia van Kerkhoff, ahli epidemiologi WHO, saat ini, berkat teknologi yang lebih maju, kita bisa tetap terhubung dengan berbagai cara tanpa benar-benar berada dalam ruangan yang sama dengan orang-orang lain secara fisik.
Menurut Profesor Psikologi Sosial dan Metodologi Penelitian di London School of Economics Martin W. Bauer, sejak awal saya berpikir ini adalah pilihan bahasa yang kurang tepat jika berbicara tentang social distance. Padahal yang dimaksud sebenarnya adalah physical distance, sebut Bauer. Ini adalah jarak geografis dari orang A ke orang B, sedangkan jarak sosial adalah ukuran jarak melintasi batas sosial. Dalam masa-masa aneh saat wabah virus ini, kami ingin jarak fisik yang jelas. Tetapi, pada saat yang sama kami ingin orang-orang tetap dekat satu sama lain secara sosial. Imbauan pemerintah. Saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama saling tolong-menolong dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin ini menjadi gerakan masyarakat agar masalah ini tertangani dengan maksimal. Apakah social distancing atau physical distancing itu? Faktanya, ini bukan pertama kalinya terjadi social distancing atau physical distancing. Pada tahun 1918, ketika flu Spanyol mengklaim sebanyak 100 juta jiwa di seluruh dunia, kota Saint Louis cukup pintar untuk menerapkan prosedur social distancing atau physical distancing. Mereka menutup sekolah, taman bermain, perpustakaan, ruang sidang, dan gereja. Pertemuan publik lebih dari 20 orang dilarang. Hasilnya, tingkat kematian akibat flu kurang dari setengah di Philadelphia. Dan sepenuhnya mengabaikan kebijakan jarak sosial. Studi yang sama melakukan perbandingan 17 kota berbeda di Amerika. Dan mereka menemukan hasil yang sama persis. Kota-kota yang menerapkan jarak sosial memiliki lebih sedikit tingkat penularan dan kematian. Nah, sekarang itu social distancing sama WHO diganti fisikal. Iya, kita sosial itu untuk membedakan satu sosial kita. Nah, dibuat physical distancing itu buat lebih clear. Fisikal berarti kita nggak boleh ketemu orang dulu, kita nggak boleh asal nimbrung, asal berkerumun. Untuk menjaga keterapan aja. Ya. Jadi yang perlu kalian tahu ya physical distancing paling gampangnya deh. Artinya aja di bahasa Indonesia gitu. Distance, jarak fisikal. Harus jaga jarak aja intinya itu. Jaga jarak secara badan, tapi otak dan pikirannya jangan gitu. Waras guys gitu kan. Buang-buang energi buat ngomong-ngomong yang gak jelas gitu kan. Kalian bisa ngelakuin dan komentar kalian buruk itu dengan tindakan solutifnya lebih jelas gitu kan. Besok komen jelek-jelekin bla 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 gitu. Anehnya nih ya, momen sekarang nih ya, komentar negatif itu paling banyak gitu. Nah, kalian sebagai penonton nih ya, sekarang ngobrol kita ajak bareng-bareng nih ya, ajak untuk menjadi solutif yang bagus, menjadi orang yang solutif, memberi solusi dan menjadi penggerak bangsa. Wis kayak malah aja ya. Lu tumben ya. Kalau saya sebagai anak lapangan, asik kekurangan orang-orang seperti itu, dan saya mau bertanya, maju. Tapi yang gue baca nih, emang Indonesia dulu kan ada kasus juga kan, yang tentang penyakit juga. Cuman nggak nyampe Indonesia. Jadi menurut gue sih Indonesia kayak belum siap gitu. Ini satu fenomena di mana orang yang tadinya nggak tahu apa dan dipaksa harus kayak gitu melebihkan suatu fenomena jadi ricu gitu. Nah, karena physical distancing ini gue bingung dah. Sebenernya gue harus ngapain sih? Gue udah saran nggak? Ada. Kayak gimana sih kita harus ngapain sih gitu? Yang pertama, masih ambigu gitu. Yang pertama nih ya. Gimana? Dari para masyarakat kita nggak usah mau berkata sama orang lain, kita berkata dari diri sendiri dan kita sendiri. Yang pertama, selama sebelum ada kali ini, gitu ya, beberapa kali kita sering lupakan adalah mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Yes. Itu paling penting. Satu, yang Pancasila nomor satu Tuhan yang Maha Kuasa ya, itu paling penting. Yang kedua, itu adalah mempelajari skill baru dan berguna bagi masyarakat luas. Nah, tuh kita harus berguna walaupun di rumah aja, karena semua udah bisa tersebar di sosial media. Jadi pemanfaatan sosial media jangan buat yang aneh-aneh lah, udahlah. Ya. Yang nomor 3, banyak ilmu nih ya. Jadi kan kebanyakan sekarang kan kita jadi kayak semirahnya mata udang gitu ya, baru nggak berkata gitu ya. Tapi kita agak kurang aware terhadap ilmu dan lain-lain gitu ya. Sok ngide, sok ilmu, sok pintar tapi nol gitu kan. Ya aku mengalami. Makanya akhir-akhir ini aku banyak belajar gitu kan ya.
dosen juga kalian bisa kuliah, kan dosen sekarang di rumah nih, bisa kalian cek tentang ilmu pelajaran dan lain-lain. Perbanyak ilmu, perbanyak referensi men. Jadi nih buat kalian khususnya buat cowok bisa buat kalau ngomong sama mertua men, ngobrolnya lebih enak, berilmu, lebih keren, lebih enak. Kan sekarang banyak nih anak muda yang sekarang takut untuk berpacaran karena tahap nikah. Nah ini jadi modal kalian nih. Saat sekarang nih perbanyak ilmu buat membahas pendekatan dengan mertua atau pacarnya kalian. Nikahnya online dong. Enggak, kalian semua online kok enggak. Setelah corona kan kalian bisa menjadi satu keluarga yang wah gitu kan. Amin. Iya, tapi emang kalau gue sih, gue masih kuliah, gue masih di kelas sih. Yes. Kalau nggak ada kan Saya enggak ada, saya tinggal berkelana dengan jalan skripsi yang agak susah. Tapi enggak. Gak ada yang susah bro, gue juga skripsi, tenang. Nih, gue juga masih ada kuliah dan emang itu saat yang terbaik buat kita tuh ngedeketin dosen. Maksudnya ngedeketin itu bukan cari muka ya, bukan cari muka. Tapi kita nanya apa aja lebih luasa karena selain kita bisa nanya, dosen kalau misalkan ngajak diskus, kita juga tinggal searching ya kan. Kalau misalkan ngomong langsung, menurut gue ya kita nggak ada waktu buat searching loh. Jadi kita nunggu jawaban dari dosen. Jadi mahasiswa yang kreatif lah kata gue. Memanfaatkan momen bukan cuma buat belajar, tapi mempraktikkan atau lu punya ilmu yang lu dapet di kuliah, ya lu pakai lah. Oke, jadi pada kalian penonton di rumah, viewers, dan lain-lainnya sedang rebahan, ngopi dan lain-lainnya di masa physical distancing ini, aku harap kalian tetap waras, tetap menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan merugikan orang lain dengan cara-cara hal yang tidak pantas dan seperti hewani, oke? Tetap semangat dan keep contact with us dan tunggu video kita selanjutnya, dan saya rasa video kita akan sama dengan apa yang kita alami selama masa kita hidup. Oke, cakep. Stay tune on this channel. Alfat and Adit sign out. Thank you for watching. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengambil hikmahnya. Karena kita emang niatnya untuk mengedukasi dan untuk menghibur. Jadi untuk kalian semoga bermanfaat dan kalian bisa mengolah lagi apa yang sudah kita bicarakan atau kita sudah guyonin ya. Oke, terima kasih.